Dari mana datangnya pengemis bau ini? Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Cepat keluarkan dia. Tunggu, Tuan Ye. Nona Ye. Dia adalah master pedang yang aku sebutkan. Wei Jianhao, cepat minta maaf pada Nona Ye. Minta maaf. Hanya karena mereka dari keluarga Ye? Hei, Nama keluarga ini sangat cocok untukmu. Oh, bukankah ini orang itu? Kenapa kamu jadi seperti ini? Bukankah dulu kamu punya harga diri saat pergi? Kenapa di luar sana sulit? Jadi kamu jadi pengemis? Kalian saling kenal? tidak. Aku tidak kenal siapapun dari keluarga Ye. Lebih baik kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Ingat, jauhi keluarga Ye di masa depan. Ibu, kakak. Jangan tinggalkan aku. Ini gelang giok adikku. Itu peninggalan ibuku untuknya. Bagaimana bisa ada padamu? Oh, maksudmu ini? Dia mengotori sepatuku saat membersihkan. Dia tidak bisa membayar, jadi memberikanku gelang giok ini. Jadi kamu sedang menindasnya. Menendez. Dia tidak meminta makanan bersamamu. Dia punya makanan dan tempat tinggal selama bertahun-tahun. Menjadi pelayan sudah merupakan kebaikan terbesar antanya. Kembalikan gelang giok itu. Ini hanya barang rusak. Kamu sangat menginginkannya? UPS, aku terpeleset. Jika kamu tidak berani mengambilnya, kamu bisa memungut pecahannya. Dan menghibur adikmu yang menangis memanggil ayah setiap hari. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? APA hak kalian berdua untuk memendanjaku? Lihat lagi. Jika kamu lihat lagi, aku akan mengurung adikmu di ruang gelap. Wenxia, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membuatmu keluar dengan cara yang tidak menyenangkan. Selama bertahun-tahun, kamu selalu memperlakukan adikku seperti ini. Setelah bertahun-tahun, keluarga Ye masih sama bodoh dan sombongnya seperti dulu. Dan mengintimidasi orang lain. Wih, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membuatmu keluar secara horizontal. Selama bertahun-tahun, kamu memperlakukan adikku seperti ini. Setelah sekian lama, keluarga Ye masih sama bodoh dan sombongnya seperti dulu. Dan mengintimidasi orang lain dengan kekuasaan. Adalah iblis. Beraninya kamu? Wei Jianhao, kamilah, ada apa denganmu? Jika aku tahu kamu bersekongkol dengan keluarga Ye, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melihatku. Jika kamu bicara sembarangan di depan Tuan Muda Ye, aku akan membuat Tuan R memecahkan mulutmu.
Lily, jangan buang waktu dengan orang seperti ini. Usir saja dia. Tuan Ye. Tapi dia benar-benar pendekar pedang terhebat yang pernah aku lihat. Beri dia kesempatan lagi. Apa hebatnya seorang pendekar pedang? Kami memiliki semua jenis master pedang di keluarga Ye. Kalian adalah sampah dari keluarga Ye. Kalian ingin dibandingkan denganku? Kamu sombong, anak kecil. Jika kamu keberatan, kenapa tidak bersaing denganku? Siapa kamu? Apakah kamu pantas? Mochen, anak iblis. Salah satu dari 3 pemimpin keluarga pedang. Apakah anak iblis kuat? Kamu akan tahu apakah dia baik atau tidak. Tapi jika kamu kalah, kamu harus memotong satu tangan dan menghilang dari Chongjiang. Bagaimana jika aku menang? Jika kamu menang, aku akan meminta adikku meminta maaf padamu. Aku tidak butuh permintaan maafnya. Jika aku menang, dia harus meminta maaf pada King Er. Berlutut dan bersujud untuk meminta maaf di depan King Er. Apa yang kamu bicarakan? Aku adalah putri keempat keluarga Ye. Untuk meminta maaf pada seorang pelayan. Jangan bermimpi. Jangan khawatir, dia tidak bisa mengalahkan iblis. Wei Jianhao, aku tidak peduli apa kesalahan yang dialami saudarimu. Lebih baik kau tahan saja. Kau tahu siapa iblis ini? Siapapun dia, aku berjanji. Kau. Oke. Karena kau seperti ini, keluarga Tang kami tidak akan pernah membantumu. Tanpa uang, aku ingin lihat bagaimana kau melawan mereka. Kilyargaku bisa mendukung kakak Wei. Apa yang dilakukan orang tuaku? Ya, apakah orang tuaku gila? Apa yang dia lakukan? Keluarga Gu tidak butuh dukungan keluarga Ye. Karena keluarga Ye diam-diam mendukung Tang Men. Menguasai 60% pasar. Dan tidak jauh dari keseluruhan. Keluarga Gu tidak ingin diintimidasi. Aku lebih suka bertaruh pada kakak Wei ini. Oh, karena semua sudah memutuskan. Mari kita bertemu besok pagi. Saudara baik. Aku sangat hebat, kan? Bagaimana menurutmu? Tidakkah kau takut membunuh diri sendiri? Aku mengandalkanmu. Kakak, aku tidak bisa membiarkannya kembali ke keluarga Ye untuk menemui kakek. Jangan khawatir, kakek suka dengan tangan gioknya. Aku akan membukanya besok. Ini aku. Cucuku Gu dan pernah menyinggungmu sebelumnya. Tolong jangan melampiaskan amarahmu pada keluargaku. Karena aku sudah mengusirnya dari rumah. Itu langkah yang bijak. Biarkan aku membawamu menemui cucu kesayanganmu dulu. Nona Ye, mari kita duduk dulu. Potong batu ini 2 cm di sebelah kiri garis tengah. Yang menunjukkan bahwa daging gioknya berkualitas baik. Ini jenis yang hijau tua. Panjangnya 8 cm. Tebal 5 cm. Beratnya sekitar 1 kg. Namun, ada bercak kapas dan retakan halus. Jika terus dipotong ke dalam, warnanya akan berubah. Tidak mungkin batu itu belum dipotong. Bagaimana bisa kau melihat kapas dan retakan sebagai orang buta? Aku menghabiskan 3 juta untuk membeli batu kecil ini. Pasti yang terbaik. Nona Si. Aku menghabiskan sepertiga tenagaku. Hanya untuk membuatmu tidak khawatir kalah dan berlutut besok. Karena kau sudah selesai bicara tentang hasilnya. Aku akan pulang istirahat dulu. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Hei kau! Si Jia, jangan khawatir. Setelah kau melihat batu itu, kau akan tahu apakah dia benar atau tidak. Aku akan beritahu kakek saat pulang. Dan minta dia memecat. Pelayan yang tidak tahu mengerti magicanya ini. Oke, jangan buat kakek tidak senang. Ye Shao melihat hijau 2 cm ke kiri dari tengah. Panjangnya 8 cm. Tebal 5 cm. Tapi sayangnya, ada kapas dan retakan. APA? Dia benar tentang semuanya. Bukankah dia buta? Bagaimana dia bisa melihatnya? Meskipun mata ajaib terlihat buta, tapi bisa melihat segalanya dalam jarak 3 meter. Bisa melihat tanpa halangan.
tapi melelahkan secara mental untuk digunakan. Jadi dia menggunakan sutra hitam untuk menutup matanya. Bukankah dia tak terkalahkan? Kau pengemis, kau akan menangis besok. Dan kau ingin aku minta maaf. Kakak, menurutmu Wei Jianhao benar-benar punya tangan giok? Yingren. Asalkan dipastikan Wei Jianhao menggunakan tangan giok, kau bisa menghancurkannya. Kakek hanya minta kita membawanya pulang. Hancurkan giginya dan bawa pulang tanpa bahaya. Kak, aku pasti mendukungmu. Wei Jianhao, kau benar-benar berani datang. Jangan khawatir, Tang. Bocah, tidak bisakah kau lihat aku khawatir tentangmu? Tidak. Asal jangan buat Tuan R menggangguku tanpa alasan. Itu saja. Oak, Apa yang kamu lakukan? Eo, Oh, Wei Jianhao. Aku ulangi. Kalau kamu kalah hari ini, kamu akan kehilangan satu tanggung dan pergi dari Chongjiang. aku juga ingatkan kamu bahwa kalau aku menang, Ye Xijie akan berlutut dan minta maaf kepada adikku. Mata motong selalu membawa kutukan hitam. Mungkinkah dia benar-benar buta? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang buta bisa mengidentifikasi batu? Wei Jianhao memenangkan kompetisi melawan Master Song. Aku tidak tahu apakah dia beruntung atau benar-benar punya kemampuan. Kamu bertaruh pada siapa? Tentu saja, si anak setan akan menang. Bukankah ini Master Mo, Presiden Asosiasi Pedagang Giok? Mengapa Anda datang sendiri, Master Mo? Permainan judi hari ini. Saya ditugaskan sebagai saksi. Meskipun saya tidak tahu siapa yang punya muka sebesar itu. Tapi kompetisi hari ini ada Anda, Master Mo, sebagai saksi. Saya yakin beberapa orang tidak akan berani menindas orang lain. Hahaha. Ini Wei Jianhao yang mengalahkan muridku Song Ye. Saudara Wei, benar? Ya, itu aku, Master Mo. Muridmu Song Ye kalah taruhan. Maka dia seharusnya tidak muncul lagi di Jet Street. Wei Jianhao, kamu ngomong sembarangan. Aku datang hari ini. Ingat, jangan gunakan tangan kananmu. Bagaimana kamu bisa kalah dari Moton? Kamu sudah mengatakannya semua. Guru. Hari ini, biarkan aku menyaksikan hasil dari dua Master Duan Yu. Silakan. Sangat sederhana. Perbandingan daging giok dengan mata tertutup. Menilai daging giok. Untuk menentukan posisi dan ukuran daging giok. Siapa yang lebih akurat? Pemenangnya. Oke. Tidak mudah untuk memiliki daging giok. Dan ukuran daging giok. Tidak sia-sia. Ini adalah seorang master. Kamu benar-benar buta. Bahkan tidak bisa melihat seperti apa batu itu. Kebanyakan orang di dunia ini buta. Mereka hanya bisa melihat sepasang mata. Biarkan dia melihat. Mereka pikir melihat adalah percaya. Tapi sebenarnya, mereka berpikiran sempit dan tidak tahu apa-apa. Jadi,
Kamu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat mata. Cobalah dan kamu akan tahu. Bahan moksisha yang sangat bagus. Aku tidak bisa melihatnya. Tapi aku tahu itu bahan dari moksisha. Panah tembaga putih. Anak setan dari 3 setan keluarga Y. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Keluarga Y benar-benar berusaha keras untuk menang. Wei Jianhao, aku ingin melihat. Berapa lama kamu bisa berpura-pura jadi orang kampung? Sebelum kamu bisa menguasai tangan kirimu, kamu tidak boleh menggunakan tangan kanan di depan orang lain. Aku tidak bisa membalas dendam untuk adikku tanpa tangan giok. Kenapa orang tua ini tidak mengizinkanku menggunakan tangan kanan? Mungkinkah dia tahu tentang tangan giok? Saudara, orang biasa tidak bisa tahu jika aku menggunakan tangan Buddha giok. Kecuali tangan giokku sudah terbongkar. Kenapa kakakku tidak menyentuh batu dengan tangannya? Kenapa suasana hari ini begitu aneh? Potong 3 cm ke kanan dan 2 cm ke dalam untuk melihat daging giok. Daging ikannya panjangnya 15 cm, lebar 12 cm, tebal 8 cm, beratnya 5 kg. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Apakah orang buta ini bisa melihat dengan jelas? Kita baru akan tahu setelah dipotong dengan tepat. Wei Jianhao, berhenti berpura-pura. Jika kamu tidak bisa melihatnya, mengaku kalah. Jangan buang waktu semua orang. Waktu semua orang sangat berharga. Dan begitu banyak orang yang nonton ini. Kamu tidak bisa menipu lagi. Hahaha, kamu akan segera terbongkar. Ini tidak bisa terus berlanjut. Lihatlah metode Moton. Kamu akan kalah. Wei Jianhao. Aku ulangi. Kalau kau kalah hari ini, kau harus potong 1 tangan dan pergi dari Chongjiang. Kalau kau kalah, tangan kananmu akan dipotong. Lanjutkan saja pertarungan ini. Oke, akhirnya saudaraku bertindak. Waspadalah. Benar-benar Jade Buddha Beast. Ah, Wei Jianhao, hentikan pertarungan. Cepat pergi ke rumah sakit. Darahmu banyak keluar. kau tidak bisa balas dendam untuk adikmu seperti ini. Tangan kananmu akan tidak berguna. Kau bisa mengaku kalah. Tuan Mo, kenapa tidak hentikan pertandingan dulu? Hal seperti ini terjadi. Hentikan pertandingan. Presiden MO. Meskipun kau, sang presiden, yang berkuasa di lingkaran Giok, tapi sikapmu yang memihak tidak pantas. Peserta dijahati. Apa salahnya menghentikan pertandingan? Siapa tahu kalau Wei Jianhai tahu, dia tidak bisa menang. Dia sengaja mengatur rencana pahit. Aku hanya bilang bahwa
Penjamis seperti dia bertanding dengan Master Keluarga Yi. Sudah lelucon sendiri. Orang kalah seperti itu kehilangan satu tangan. Apa yang perlu direbatkan? Siapa yang mengatur pertandingan hari ini? Kau tidak tahu, Tuan Muda Ye? Tentu saja aku tidak tahu. Kau tahu? Aku tidak tahu. Jadi pertandingan harus dilanjutkan. Karena Tuan Muda Ye berani begitu sombong. Sepertinya ini perintah dari Sang Tua. Kalau begitu aku akan tanya Sang Tua. Guru Shaoji. Aku ingin beja. Dia ingin curang. Berikan. Pulang. Karena Tuan mau begitu terang-terangan melindungimu. Maka aku tidak punya pilihan. Hari ini aku akan melepaskanmu. Wei Jianhao, bukankah kamu sangat sombong? Kenapa kali ini kamu begitu pengecut? Kamu diam saja. Tapi kali ini kamu kehilangan satu tangan. Lebih mudah meminta makanan. Kamu menang dengan cara ini. Seberapa takut kamu kalah dariku? Aku, Yi Jianren, tidak pernah kalah. Kakak, lihat penampilannya. Dia terlihat seperti anjing tersesat. Dia anjing liar. Dan kamu ingin aku berlutut dan minta maaf kepada adikmu. Aku beritahu kamu, ketika aku kembali ke keluarga Ye, aku akan membuatnya membayar 2 kali lipat untuk ketidakhormatanmu. Untuk ketidakhormatanmu. Kamu berani. Apa yang aku takutkan? Dalam keadaanmu sekarang, kamu masih ingin membalas dendam untuk adikmu yang murahan? Urusi dirimu sendiri. Permainan belum selesai. Ayo balapan lagi. Wei Jianhao, kamu gila. Kamu gila. Salah satu tanganmu sudah tidak berguna. Apa hakmu untuk bertaruh denganku? Aku masih punya tangan kiriku. Jika aku kalah lagi, kamu juga bisa melumpuhkan tanganku yang lain. Bukankah kamu senang? Buat aku senang. Kamu terlalu tinggi menilai dirimu. Tapi aku berjanji padamu. Besok, biarkan iblis memenangkan tanganmu yang lain. HMPH, besok. Tangannya tidak akan sembuh besok. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu pada orang yang kalah ini. Jika kamu tidak mau, kamu tidak perlu bertaruh. Besok adalah besok. Wei Jianhao, tenanglah. Tang Lily. Apakah kamu lupa posisimu? Bajingan. Mari kita bicara. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Apakah aku benar-benar tidak berguna? Apa yang dilakukan orang bodoh ini? Kenapa dia mengasah batu di tengah hujan deras? Gila. Kamu benar. Jangan marah dengan orang seperti ini. Tanpa tangan Buddha Giok, aku bukan apa-apa. Ada apa dengan orang ini? Aku bukan apa-apa. Ayo pergi. Kamu sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Aku benar-benar tidak terbiasa tanpamu. Halo, kakek. Akhirnya kamu meneleponku. Apa kamu tidak mendengarkanku? Kamu menggunakan batu pedang tangan kananmu. Kakek, kamu tahu semuanya. Keluarga Yi telah menyerangmu. Jika kamu tidak menggunakan tangan Giok, apakah mereka akan menargetkanmu? Itu karena mereka menargetkan adikku terlebih dahulu. Bahkan jika mereka tidak datang padaku, aku akan pergi ke mereka juga, King Air. Bagaimana tangan kananmu? Sepertinya tidak berguna.
Maaf. Seseorang akan segera datang menemuimu. Jemput aku. Beberapa hal tidak nyaman dibicarakan melalui telepon. Jadi dia akan memberimu beberapa informasi. Jika kamu bisa merasakan sesuatu, jangan beritahu siapapun. Bahkan orang yang paling kamu percayai. Apa sebegitu misteriusnya? Beberapa hal tidak nyaman dibicarakan melalui telepon. Tidak nyaman dibicarakan melalui telepon. Jadi dia akan memberimu beberapa informasi. Jika kamu bisa merasakan sesuatu, jangan beritahu siapapun. Bahkan orang yang paling kamu percayai. Apa sebegitu misteriusnya? Jika kamu tidak ingin berakhir seperti ibumu, ingat saja apa yang baru saja kakek katakan. Kakek, apa maksudmu? Apa hubungan kematian ibuku dengan tangan giok? Apakah itu keluarga Ye? Itu dendam generasi sebelumnya. Kamu tidak perlu tahu. Kakek sibuk dengan sesuatu. Aku tidak bisa langsung kembali. Tapi kamu harus berjanji pada kakek. Kamu dengar aku? Oke. Aku tahu. Oh. Aku tidak ingin KW datang. Tapi aku berharap dia bisa datang. Jika dia benar-benar tidak datang, keluargaku harus meninggalkan dunia giok. Jika kamu pintar, kamu harus menjauh dariku. Jika tangan yang lain juga lumpuh, siapa yang akan memberimu makan? Dia pasti akan datang. Aku tidak tahu apakah Tuan Kecil sudah menemukan pintu masuk. Tang Lily, kamu tahu apa yang kamu katakan tadi malam? Itu konyol. Siapa di Chongjiang yang berani menjadi musuh keluarga Ye? Wei Jian Kuat. Dia lari seperti anjing yang hilang. Kamu tidak setuju. Aku tidak terima. Kamu juga tidak. Sayal, Tang Lily. Kamu apa? Berani sekali dasar jalan Kessel? Jaga mulutmu. Kamu tidak bisa bertingkah seperti ini di depan semua orang. Kamu berani memukulku. Aku dari keluarga Ye. Ayahku tidak pernah berani memukulku sejak kecil. Aku akan membunuhmu. Ah. Kakap. Aku bilang cukup. Tang Lin, kamu benar-benar tidak tahu diri. Mulai hari ini, keluarga Tang dan Gu keluar dari dunia giok. Dalam kompetisi pameran giok ini, Tang Men dan keluarga Gu melanggar aturan. Jadi aku memutuskan untuk membatalkan hasil kedua keluarga. Dua toko di Jalan Yushi akan dipindahkan. Putra sulung keluarga Ye. Berani sekali kamu mengubah tradisi yang ditinggalkan leluhur kita? Kamu sangat sombong. Apa Tuan Ye tahu tentang ini? Jangan gunakan kakekku untuk menekanku. Jade Street Chongjiang berada di bawah kendaliku. Yi Xiao. Meskipun Yushiji milik keluarga Ye Anda, tetapi perdagangan giok selalu diawasi dan dikelola oleh Chongjiang Jade Guild. Jadi keputusan yang Anda buat harus didiskusikan dengan asosiasi pedagang giok kami. Molau, ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Anda. Jangan gunakan status Anda untuk menekan saya. Saya mengambil kembali toko keluarga Ye. Bisakah Anda mengelola asosiasi pedagang giok? Anda. Yi Xiao. Keluarga Gu bisa menangani industri giok. Bisakah Anda memberi saya 3 bulan? Saya tidak sanggup. Sekarang Anda tahu datang untuk membahasnya dalam 3 bulan. Apakah Anda dan menyebut Wei Jianhao bodoh saudaramu? Untuk memutarbalikkan keluarga Gu, Anda bisa berdiskusi dengannya. 1 hari bersamaku sudah merupakan wajah terbesar yang bisa kuberikan padamu. Apakah Anda ingin saya tidur di jalanan? Inilah akhir dari melawan keluarga Ye kami. Anda semua harus seperti pengemis. Tang Lili, jika orang-orangmu tidak berhenti, jangan salahkan aku. Sama-sama. Sama-sama. Seperti kemarin. Melempar anak panah dari ke-8 untuk memotong pergelangan tanganmu? Oke, saya ingin melihat. Tang Lili, ini yang kamu minta. Sekarang semua orang tahu bahwa bagaimana Wei Jianhao terluka dan pensiun kemarin. Jadi inilah tuan keluarga Ye. Jadi permainan kemarin benar-benar curang oleh keluarga Ye. Dia. Kamu penjahat.
Kamu baik-baik saja? Kamu licik. Jangan kirim saya. Bunuja Antako. 1R, hati-hati. Kamu masih di sini. Tuan Muda, baru satu malam. Aura yang sangat kuat. Apakah Tuan Muda memasuki batas abadi? Kakak Wei, akhirnya kamu datang. Di penjaraku. Aku yang berkuasa. Tidak. Kamu masih di sini. Baru satu malam. Aura yang sangat kuat. Apakah Tuan kecil masuk ke batas konstan? Kakak Gu, akhirnya kamu datang. Di penjaraku. Aku yang berkuasa. Kenapa rusak lagi? Kamu bercanda. Aku tidak bisa mengontrol tangan kiri ini. Maaf, semuanya. Aku terlambat. Dengan efek masuk seperti ini, aku pikir aku dewa. Tampan hanya 3 detik. Tidak takut tangan yang lain tidak berguna? Bahkan jika kedua tangan tidak berguna, tidak masalah. Tapi aku tidak bisa membiarkan semua orang terlibat karena aku lagi. Kamu terlihat cukup jantan. Sangat tampan. Hahaha bro. Hahaha. Kamu satu-satunya harapan keluarga Gu sekarang. Hahaha, jangan khawatir, Gulau. Aku tidak akan kalah kali ini. Benarkah, Oke. Ya, kamu bisa melakukannya. Dengan satu tangan cacat, kamu masih bisa bertingkah sombong. Hari ini, aku akan membuatmu cacat. Jika aku kalah, aku akan cacat. Tapi jika aku menang, kamu tidak bisa mengambil kembali toko-toko di jalan giok milik keluarga Gu dan Tang. Tentu saja. Kamu juga harus berlutut dan meminta maaf kepada adikku. Jika kamu kalah hari ini, selain merusak satu tangan, kamu harus berlutut saat melihat keluarga Ye. Oke. Mari kita mulai. Tolong tunggu sebentar. Sebelum pertandingan, aku akan menanganinya dulu. Pengemis, kami sudah menunggumu lama. Jika tidak ingin bertanding, mengaku kalah saja. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu sedikit lebih lama. Lagi pula, aku tidak suka diganggu saat pertandingan. Jika kamu kalah dalam pertandingan hari ini, mulai sekarang, kamu tidak hanya buta, tapi juga bisu.
Pergi. Kakak Wang. Nona ya. Nona yi, tolong bantu aku. Kamu teriak-teriak apa? Kami tidak kenal kamu. Aduh, dia menyakitimu. Aku akan patahkan tangannya. Sekarang kita bisa bertanding dengan tenang. Ada apa dengan tangan kirinya? Kakak, pengemis. Sepertinya berbeda dengan kemarin. Tidak apa-apa. Jade-nya sudah rusak. Dia tidak bisa mengalahkan Motuo. Ayo mulai. Wei Jianhao berhasil melewati level pertama Yu Chongjiang. Yu Shizhan dan Fingren. Hari ini, mari kita buat pertandingan lebih mudah. Yang memilih batu dengan nilai tertinggi menang. Tangan kirimu sepertinya lebih kuat dari tangan kananmu. Benar. Ketika tangan kiriku kejam. Bahkan aku sendiri takut. Jadi, apakah kamu ingin menyerah sekarang? Sayang sekali. Bahkan jika tangan kirimu lebih kuat. Hari ini tidak akan berguna. Bagaimana? Kamu tidak bisa menggunakan perspektifmu lagi, kan? Kamu pikir ini bisa menghentikanku? Dia benar-benar merusak Jade-ku. Apa yang terjadi dengan anak setan itu? Dia menggunakan banyak pikirannya untuk menggunakan pedang tadi. Ini seharusnya terakhir kalinya dia bisa menggunakannya hari ini. Perspektif Moton sudah mencapai batasnya. Dia tidak bisa menggunakan pedang lagi. Berhenti menggunakan perspektif. Kamu tidak bisa bertahan lagi. Mau Tong lanjutkan. Jika kamu berani kalah darinya, kamu akan diusir dari keluarga Ye.
Waner, apakah kamu suka Wei Jianhao? Ya, Kamu tidak boleh menyukainya. kenapa dia? Dia tidak cocok. Nanti kakak akan cari yang lebih cocok untukmu. Tidak. Kenapa dia? Darahnya keluar. NAK. Aku meremehkanmu. Kau bisa membuatku kelelahan. Tangan kanannya sudah pulih. Sudah pulih. Ayo, Apa ini? ukil putihmu tidak bisa digunakan. Tangan kananku juga tidak berguna. Mari kita gunakan cara paling primitif, kaca pembesar untuk melihat. Apa artinya ini? Apa artinya? Aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat. Kalau begitu aku mengaku kalah. Anak setan keluarga Ye dikalahkan. Tuan Muda Ye. Mulai sekarang, Jalan Yushi akan dikelola oleh Molau. Keluarga Tang akan dialokasikan toko sesuai dengan saham mereka. Keluarga Ye tidak berhak ikut campur dalam 3 tahun. Berani sekali melawan keluarga Ye hanya dengan beberapa anak buah? Keluarga Ye seperti pohon yang menjulang tinggi. Namun, sekuat apapun seorang pria kuat, tidak bisa melawan opini publik yang dikumpulkan oleh yang lemah. Tuan Muda Ye tidak menjadi kebenaran ini. Pasti Ye Lau mengerti. Dan kau. Aku akan pergi sendiri ke keluarga Ye untuk menontonmu. Dan meminta maaf kepada kakakku. Jika kau datang ke keluarga Ye, kau bahkan tidak perlu berpikir untuk masuk gerbang keluarga Ye. Seberapa kuat keluarga Ye? Aku akan mencobanya. Tapi kau minta maaf kepada kakakku. Aku tidak perlu mencoba. Kau harus berlutut. Dengan keluarga Ye, kau tidak bisa menyakiti kakak keempat. Kau pikir dengan kemampuanmu sekarang, kau bisa menerobos masuk ke keluarga Ye seperti ibumu dulu. Kau ingat bagaimana ibumu dibunuh? Tidakkah kau ingat? Kau berlutut. Berani sekali kau memukulku? Keluarga Ye tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang kau tahu tentang kematian ibuku? Aku hanya dengar dari kakek. Itu karena patung Buddha Giok yang menyebabkan masalah. Kematiannya berkaitan dengan keluarga Ye. Aku tidak tahu. Pulang dan beritahu Tuan Ye. Aku akan mengunjungi keluarga Ye dalam beberapa hari. Ibu, siapa yang kamu temui malam itu? Aku pasti akan menemukan mereka semua. Dan membuat mereka membayar kematianmu. Aku menyuruhmu untuk membawanya kembali. Siapa yang menyuruhmu melumpuhkan tangan kanannya? Kakek Wei Jianhao. Jangan kira aku tua dan tidak tahu. APA sebenarnya yang telah kamu lakukan? Wei Jianhao tidak berencana kembali ke keluarga Ye. Kuil UFO akan menjadi bencana cepat atau lambat. Apa yang kamu lakukan adalah yang benar-benar melukai seluruh keluarga Ye.
Apakah tangan kanannya benar-benar tidak bisa digunakan sama sekali? Apakah ada harapan orang elang memutuskan meridian tangan kanannya? Kecuali keajaiban terjadi. Sebaliknya tidak mungkin. Ketika kamu berada di Duan Yu, apakah dia menggunakan tangan kanannya lagi? Tidak. Tangan kanannya benar-benar tidak berguna. Aku kalah darinya dengan tangan kiriku. Tuan, orang dari keluarga Su Jinling telah tiba. Ya. Keluarga Su Jinling. Kamu bisa turun dulu. Akhirnya datang juga. Tuan Jinhao, apakah kamu ingin mengambilnya kembali? Hanya tangan Giok yang bisa menemukannya. Hengja. Sekarang tangan Giok tidak berguna. Bagi keluarga Ye, dia seperti ibunya. Tidak memiliki nilai untuk digunakan. Yang paling penting sekarang adalah menemukan Wei Changming. Orang tua itu. Bisakah kita menggunakan dia untuk memaksa Wei Changming muncul? Keluarga Su adalah yang teratas dari 5 keluarga di Jinling. Mengapa dia tiba-tiba datang ke Chongjiang? Keluarga Su? Apakah juga untuk tangan Buddha Giok? Tuan ya. Kepala keluarga Su menyuruhku membawakanmu sesuatu. Keluarga yang memiliki seluruh negeri. Mengawasi puluhan jalan Giok di seluruh negeri. Sekarang sepertiga dari jalan batu Giok milik keluarga Su. Ini adalah kontrak pembelian. Keluarga Su telah mendominasi Jinling. Kalian ingin mencaplok keluarga Ye. Tuan Ye, kau melebih-lebihkan. Kepada keluarga bermaksud, semua jalan batu Giok bisa dikembalikan ke keluarga Ye. Asalkan keluarga Ye menukar satu jalan batu Giok. Apa yang kau inginkan? Jalan batu Giok Chongjiang. Pelayan Su akan memberitahu majikanmu. Jalan Batu Giok Chongjiang adalah tempat kelahiran keluarga Yi. Keluarga Ye tidak akan pernah menyerahkannya. Tuan Yi, maukah kau mempertimbangkan lagi? Dibandingkan dengan sepertiga industri keluarga Ye, satu jalan batu Giok bukan apa-apa. Pelayan Su, aku tidak enak badan. Aku tidak akan mengantarmu. Sang majikan berkata bahwa, apakah Tuan Ye setuju atau tidak? Jalan batu Giok Chongjiang akan menjadi milik keluarga Su cepat atau lambat. Sepertinya keluarga Su juga mengincar Heng Jie. Mereka hanya tidak tahan dengan kendali eksklusif keluarga Yi. Keluarga Yi telah menjaga jalan Yushir selama ratusan tahun. Hanya menunggu kemungkinan Heng Jie. Bahkan menikahi Wei Changming untuk ini. Tapi Wei Rui tidak pernah membangunnya. Dan menghancurkan tangan Giok. Kekuatan keluarga Su jauh lebih besar dari kita. Aku khawatir mereka tidak bisa saat ini. Mengambil semua yang dijaga keluarga Yi. Kita perlu menggunakan Wei Jianhao Untuk memaksa Wei Changming keluar. Majikan dan Nona King Er masih di keluarga Ye. Apakah kita mau? Nona. Adakah yang memperhatikanmu dalam perjalanan ke sini? Jangan khawatir, Nona. Bagaimana urusan keluarga Ye? Tuan Ye masih menolak menyerahkan akta kepemilikan. Kakek menebak dengan benar. Pintu masuk jalan horizontal memang ada di jalan batu Giok. Nona, sudah menemukan sesuatu? Aku telah menyamar di jalan Yushi selama bertahun-tahun. Aku akhirnya menunggu kemunculan tangan Buddha Giok.
Legenda mengatakan hanya keturunan tangan Buddha Giok yang tahu. Pintu masuk ke jalan melintang. Pertama kali aku berada di jalan Yushi. Aku melihat Wei Jian menggunakan tangan kanannya menyentuh batu limbah. Aku curiga dia adalah tangan Buddha Giok. Kemudian Ye Jianren juga mengejar ke jalan Giok. Coba bandingkan dan kamu akan tahu. Tapi jika kamu kalah, kamu harus memotong tanganmu. Aku ingin melumpuhkan tangan kanannya. Aku lebih yakin. Kemudian, dia bertarung melawan anak setan. Tangan kanannya lumpuh. Tapi semalaman dia seolah terlahir kembali. Dan tangan kirinya menjadi lebih kuat. Jika aku tidak salah, dia telah memasuki alam abadi untuk berlatih. Jadi, orang ini adalah kunci untuk menemukan pintu masuk ke alam Heng. Sebarkan beritanya. Katakan alam abadi telah muncul. Sudah waktunya para monster tua dari keluarga tersembunyi untuk keluar dan bergerak. Ya, Nona. Aku akan segera melakukannya. Omong-omong, jangan beritahu Nona Wan Er tentang ini. Dia sepertinya menyukai Wei Jianhao sekarang. Apakah orang ini sangat spesial? Kecuali Nona Li. Nona Wan Er belum pernah menyukai siapapun sebelumnya. Wan Er masih marah dengan kakaknya. Dia sedih. Kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu menyukai Wei Jianhao? Dia seperti kakak bagi kakaknya. Apakah karena itu kamu sangat menyukainya? Dia tampan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, karena kamu sangat menyukainya, maka kakak akan membantumu mendapatkan dia. Benarkah? Pernahkah kakak berbohong padamu? Ayo pergi ke rumahnya sekarang. Oh, Ya, Jianhao, kamu akhirnya kembali. bukankah aku menyuruhmu pergi? Kesepian? Kamu mengusirku. Oh, pantas. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku melakukannya untukmu. Apa hubungannya denganku jika kalian berdua bertengkar? Gudan bilang dia suka kamu. Dan kamu suka dia. Hubungan kita sudah tidak murni lagi. Betapa berantakan dan kacau hubungan ini. Bagaimana bisa kamu berpikir begitu kotor? Ini tidak masuk akal. Gudan, masuk. Gudan. Apa yang kamu mau? Ah, Boss Wei, aku harus melakukan apapun yang kamu suruh. Tapi kamu memaksaku melakukan ini. Aku benar-benar hanya suka wanita. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Apa aku melakukan sesuatu yang membuat kamu salah paham? Jangan mencoba menyembunyikannya. Kenapa kemarin malam kamu hanya meledakkan bajuku? Kenapa kamu tidak merusak bajunya? Ah, Aku mengambil ini dari rumahku. Ini favoritku. Sekarang kamu biarkan dia telanjang. Berbalik. bukankah aku sudah memberikan semua giok yang rusak sebelumnya? Aku memberikannya padamu. Dengan uang sebanyak itu, tidak bisakah kamu membeli yang lain? Sepertinya kamu menghidupiku. Aku harus menjauhi masalah ini. Aku tidak menyentuh sepeser pun uang yang kamu berikan. Tapi dia mengambil semuanya. Bukankah aku menyimpannya untuk kita? Aku pikir jika kamu tidak bisa kembali ke keluargaku, aku bisa menggunakan uang itu untuk menikahimu. Kamu bahkan jangan berpikir untuk menikah. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu sudah jatuh cinta dengan Tu ini. Dia sangat tampan.
Kamu pikir suatu hari kamu bisa mendekatinya? Dan kamu akan membuangku, kan? Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Ketika kamu melihatnya kemarin. Jangan pikir aku tidak memperhatikan. Hatimu sudah tertuju padanya. Terus kenapa? Bos lebih tampan darimu, lebih gila, dan lebih maskulin. Kamu pecundang. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku akan meninggalkanmu malam ini. Jadi apa jika aku jatuh cinta pada Wei Wuxian? Wei setuju kalian berdua terus tinggal di sini. Sangat sulit. Apa kamu lelah? Terima kasih, bos. Terima kasih, Tuan Wei. Kodan, kenapa denganmu? Kenapa denganmu? Kamu berdarah. Nana, Jensen. Jika kamu berani mati, aku akan segera menikahi Bos Wei. Aku bilang tadi kamu tidak berakting begitu nyata. Tidak mungkin. Ini bukan akting. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Tidak bisakah kamu melihat apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu melihat? Kamu sudah memindahkan semua barangmu ke sini. Mulai hari ini, kita akan tinggal di sini. Kenapa? Berani-beraninya kamu bertanya kenapa? Tidakkah kamu apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu mengetahuinya? Apa yang aku lakukan? Kamu menggoda adikku dan mengambil hatinya. Aku menggoda. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Aku menggoda seseorang lagi. Kamu. Siapa lagi yang kamu goda? Jangan gunakan dua pecundang ini sebagai alasan. Terlalu palsu, Wei Jianhao. Biar kukatakan padamu, Wan Er sudah memberitahuku. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kakak Wan Er, apa yang terjadi? Kakak Wan Er, tolong katakan sesuatu. Kenapa kamu berpura-pura bingung? Wei Jianhao, tidak bisakah kamu melihat bahwa Wan Er menyukaimu? Ya Tuhan. Bos. Apa kamu baik-baik saja? Tang Lily. Apakah adikmu yang ingin tinggal di? Atau kamu mau tinggal di mana? Ini bukan seperti kamu hamil atau apa. Kamu mau tinggal di rumah orang lain. Kamu punya niat jahat. Kakak, Kalau kalian berani ngomong satu kata lagi, aku akan suruh Wan Er buang kalian ke jalanan. Bukan Buen. Singkatnya, Wei Jianhao, kamu harus bertanggung jawab atas Wan Er. Atau aku tidak akan bersikap baik padamu. Tidak. Wan Er, biar aku tunjukkan kamarnya. HMPH. Pilih kamar. Ayo. Taruh barangmu di kamar ini. Ini kamarku. Ini kamarku. Ini kamarku. Buang barang-barangnya. Bagaimana dengan aku? Apa hakmu tinggal di sini? Mereka benar-benar menindas orang. Oh. Aduh. Sekarang ada 2 orang lagi yang tinggal di sini. Akan lebih sulit bagi kita untuk mencuri batu nanti. Aduh. Kenapa kita tidak pergi dan beritahu Wei to be? Pindah ke basement. Aku butuh tempat yang tenang untuk sembuh. Ayo. Di mana Wei to be? Bikin kaget setengah mati. Wanita benar-benar menakutkan. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Tang Lily? Ini belum dibangun sebelumnya. Dia bersikeras mengambil kembali toko itu. Jadi apakah pintu masuk persimpangan akan berada di toko ini? Kakak. Apa yang kamu cari tadi? Apa? Kamu mau tinggal di sana sendiri? Tentu saja tidak.
Aku hanya ingin membantumu memeriksanya dari dekat. Wei Jianhao untuk melihat apakah dia brengsek. Dan apakah dia layak untukmu. Kakak, kamu harus percaya pada penilaian Waner. Tang Lili, Apa? jangan pergi terlalu jauh. Ah, Aku tidak mengganggu Wan Er. aku tidak bilang kamu. Kamu ngomong dalam tidur. Bikin kaget setengah mati. Ah, Ah 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 ah. ahahaha. Tang Lili, kenapa kamu ada di kamarku? Aku Mau apa kamu? cuma mau lihat bagaimana kamu tidur. Ah, kamu punya fetis apa sih? Serem, tahu? Gak heran sejak kamu pindah sini. Aku merasa nggak aman. Nggak, kamu harus pindah. Tunggu sebentar. Nggak, aku belum nemuin Han Jie. Aku nggak bisa pergi begitu saja. Jujur saja, Jujur apa? sebenarnya aku juga suka sama kamu. Kakak Wan Er. Wan Er. Wan Er. Bukan seperti yang kamu pikir. Wan Er. Kakak Wei. Hari ini kamu senang ya? Pergi, jangan halangi aku ke toilet. Wei, lihat, Gudan terluka parah. Aku juga diusir, nggak punya kamar. Kalau begini terus, kita berdua bisa mati. Kalau begitu kamu harus ke rumah sakit untuk mencabut jarumnya. Nggak perlu. Aku sudah suntik tetanus. Dokter bilang aku nggak boleh cabut jarum. Aku harus nunggu sebulan untuk dapat tempat tidur. Untuk operasi. Dokter juga bilang, aku harus cari tempat lembab untuk istirahat selama ini. Semakin lembab semakin baik. Seperti ruang bawah tanah. Ya, Keluar.